Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 61. Melihat orang-orang itu dengan niat jahat, ekspresi Lin Ruohan juga menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin. Saya menyarankan Anda untuk tidak menimbulkan masalah. Jika saudara saya Chen marah, Anda semua akan menderita, dan tidak ada yang bisa keluar. Haha, cantik, apakah kamu membuat kami tertawa? Kakakku Hui adalah juara grup amatir kompetisi Taekwondo Linyang. Apa menurutmu dia salah satu kucing dan anjing biasa? Mendengar ini, para pengunjung di toko menjadi gugup. Jika perkelahian benar-benar terjadi, anak itu mungkin akan menderita. Sungguh disayangkan hal seperti ini terjadi. Tampaknya makan bersama wanita cantik memiliki risiko tertentu. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang lain, Lin Ruohan tetap bergeming dan berkata, jadi apa yang bisa dilakukan seorang juara? Kungfu saudara Chen sangat kuat. Kebanyakan orang tidak bisa dekat dengannya, jadi sebaiknya kamu bijak. Tidak peduli kapan itu terjadi, Su Chen selalu menempati peringkat pertama di hati Lin Ruohan. Dia begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya, bahkan jika langit runtuh, dia bisa menahannya. Di tahun-tahun yang riang dan subur itu, anak laki-laki itu meninggalkan kenangan yang tak terhapuskan di hati gadis itu, yang masih tersimpan hingga hari ini. Oh, ayo pergi, Cao Jian, apakah kamu mendengar ini? Wanita cantik ini sebenarnya mengatakan bahwa kakaknya telah berlatih seni bela diri. Sungguh menakjubkan hingga membuat orang takut sampai mati. Chang Minghui berkata sambil tertawa. Pria bernama Cao Jian juga tertawa. Cantik, menurutku kamu mungkin memiliki kesalahpahaman tentang seni bela diri Tiongkok. Hal itu hanyalah sesuatu untuk membodohi orang. Itu hanya tinju mewah dan kaki bersulam. Dalam pertarungan sebenarnya, tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada bandingannya dengan Taekwondo. Dan untuk memberitahumu sebenarnya, sebelumnya ada seorang ahli bela diri yang mengaku telah berlatih selama 10 tahun, tapi dia diusir oleh saudaraku Hui, dan saudaramu bukan apa-apa. Su Chen tidak berbicara, sebaliknya, dia mengambil sumpit di atas meja dan mengarahkannya ke titik-titik penting kedua orang itu. Namun saat itu, terdengar teriakan dari restoran hotpot yang menarik perhatian seluruh pengunjung. Hei, Tuan Hui, kenapa Anda ada di sini? Ayo, ayo. Saya akan mengatur kamar pribadi untuk Anda sekarang. Jangan seperti mereka. Pria yang berbicara itu berusia sekitar 50 tahun. Dilihat dari penampilannya, dia pasti bos di sini, dan dia sepertinya mengenal Chang Minghui. Jangan terburu-buru soal kotak itu. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan, kata Chang Minghui sambil mencibir. Tuan Hui, ini adalah bisnis kecil dan kami tidak sanggup menanggung masalah Anda, pinta sang bos. Jangan khawatir, ini hanya serangga kecil. Kamu bisa membunuhnya dengan mudah. Tidak akan merusak tempatmu. Tuan Hui, tolong luangkan toko kecil kami. Kapan Anda memberi pelajaran kepada seseorang tanpa menunjukkannya secara besar-besaran? Saya ingat 2 kali pertama, satu terluka parah oleh Anda, dan yang lainnya dipukuli hingga dalam kondisi vegetatif. Kebanyakan orang tidak bisa menahan amarahmu. Mendengar perkataan bosnya, para pengunjung tercengang. Orang bernama Chang Minghui ini terlalu kejam. Sudah berakhir, anak ini sudah mati hari ini. Saya kira begitu. Saya pikir bahkan dia sendiri mungkin tidak menyangka bahwa orang bernama Chang Minghui ini akan begitu kuat, jika tidak, dia tidak akan berani berdiri dan pamer sebagai pahlawan. Sekarang ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Mendengar komentar dan pujian semua orang, Chang Minghui sangat bangga dan mengangkat alisnya dan berkata, Nak, ku dengar kamu adalah seorang praktisi seni bela diri. Kamu tampaknya sangat baik. Tidakkah kamu ingin menjadi pahlawan? Ayo, biarkan aku melihat kemampuanmu dan apakah kamu dapat mempertahankan satu gerakan di tanganku. Karena kamu ingin mati, aku akan memberimu tumpangan. Su Chen berdiri perlahan, berdiri di hadapan Chang Minghui, dan berkata, Haha, kamu benar-benar orang yang sangat pemberani. Maka aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sabuk hitamku di Taekwondo. Astaga, dia sebenarnya pemegang sabuk hitam Taekwondo. Ini sungguh luar biasa. Tidak banyak orang yang memiliki sabuk hitam di Linyang. Iya kan? Dengan kekuatan sabuk hitamnya, kalau ingin mengalahkan anak ini sama saja seperti bermain-main. Saat semua orang berbicara, Chang Minghui telah membuka posisinya dan memukul Su Chen dengan pukulan lurus. Ada suara, pop. Su Chen dengan ringan meraih tangan Chang Minghui dan menjepitnya erat-erat seperti tang, membuatnya mustahil untuk melepaskan diri. Bagaimana ini mungkin? Chang Minghui tercengang. Semua orang di restoran hotpot tercengang. Pria bernama Chang Minghui itu adalah pemegang sabuk hitam Taekwondo. Bagaimana serangannya bisa diblokir? Retakan.
Tepat ketika tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi, suara retakan tulang terdengar, dan pergelangan tangan Chang Minghui hancur. Ah! Chang Minghui menahan pergelangan tangannya kesakitan, berguling-guling di tanah kesakitan, dan hampir pingsan. Cepat, lari, anak ini terlalu kuat, aku bukan tandingannya. Chang Minghui berteriak keras dengan keringat dingin di kepalanya kesakitan. Oke, oke. Cao Jian juga tertegun, membantu Chang Minghui, berbalik dan lari. Saudara Chen, mereka telah mempelajari pelajarannya, jadi abaikan saja mereka. Lin Ruohan mengenal Su Chen, dan jika dia dibiarkan mengusirnya, sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Su Chen tidak ingin membiarkan mereka pergi begitu saja, tapi Lin Ruohan menghentikannya dan tidak ada cara untuk mengejar mereka. Setelah badai reda, keduanya membayar tagihan dan meninggalkan restoran hotpot bersama. Namun, begitu keduanya keluar dari restoran hotpot, mereka melihat sekelompok orang mengelilingi mereka. Dan Su Chen juga mengenal orang yang memimpin. Pangeran Naga. Selain Wang Zilong, ada lebih dari selusin pria berkemeja heksagram hitam berdiri di belakangnya. Mereka masih muda, berusia sekitar 30 tahun, dan mereka memandang Su Chen dan Lin Ruohan dengan ekspresi lucu. Melihat orang-orang yang mengancam ini, Lin Ruohan tanpa sadar bersembunyi di belakang Su Chen. Saudara Chen, siapa orang-orang ini? Itu hanya sekumpulan lalat. Kamu pergi ke mobil dulu, dan aku akan mengurus semuanya di sini. Tapi, Lin Ruohan berhenti bicara. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, pergi dan duduklah di dalam mobil. Biasanya, Lin Ruohan sama sekali tidak takut pada Su Chen, tetapi pada saat kritis, dia masih sangat takut pada Su Chen dan tidak berani membantah. Kakak Long. Pada saat ini, sebelum Su Chen dapat berkata apa-apa, Chang Minghui dan Cao Jian, yang baru saja melarikan diri, melompat entah dari mana, dengan keterkejutan di mata mereka. Keduanya adalah orang kaya generasi kedua di Linyang. Mereka satu lingkaran dan biasanya saling kenal. Melihat salah satu tangannya patah Chang Minghui, Wang Zilong mengangkat alisnya dan bertanya. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Kakak Long, bajingan inilah yang memukulku. Chang Minghui menunjuk ke arah Su Chen dan mengutuk, Kakak Long, aku adikmu, kamu harus membuat keputusan untukku. Jangan khawatir, saya akan memotongnya menjadi beberapa bagian hari ini. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Wang Zilong menoleh untuk melihat Su Chen dan berkata dengan bercanda. Su Chen, kamu telah menyinggung perasaanku, Pangeran Long, dan kamu berani datang ke sini untuk makan hotpot. Kamu benar-benar berani. Bab 62. Aku menyelamatkan hidupmu demi Wang Chongzhen, tapi aku tidak menyangka ingatanmu begitu pendek sehingga berani menimbulkan masalah. Ekspresi Su Chen membosankan, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Wang Zilong dan selusin orang di belakangnya. Su Chen, aku tahu kamu hebat. Ayahku takut mati dan tidak berani melakukan apapun padamu, tapi aku ingin memberitahumu bahwa aku masih memiliki kakekku. Dengan dia mendukungku, aku bisa membunuhmu dengan santai. Setelah berbicara, Wang Zilong menunjuk ke selusin orang di belakangnya dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu melihat kakekku menemukan selusin orang ini untukku? Mereka lebih dari cukup untuk membunuhmu. Dengan hal-hal yang tidak benar ini, kamu masih ingin menyerangku, Su Chen. Aku harus mengatakan bahwa kamu tidak secerdas Wang Chongzhen. Melon bengkok dan kurma retak. Sebelum Wang Zilong dapat berbicara, seorang pria di belakangnya berdiri dan berkata dengan kelopak mata terkulai. Wah, kalau soal pamer, kamu adalah orang paling kuat yang pernah kulihat, Qiao Dongnan. Ada begitu banyak dari kita di sini, dan kamu benar-benar berani mengatakan hal-hal yang sombong. Kamu benar-benar pandai dalam hal itu. Kakak ini, kamu mungkin tidak tahu kalau aku baru saja bertarung dengannya. Meskipun dia terlihat agak sampah, dia tetap pandai dalam hal itu. Aku sudah mencapai sabuk hitam taekwondo, dan aku dikalahkan olehnya dalam satu gerakan. Meskipun kita memiliki banyak kekuatan, kita tidak boleh gegabah dan menganggap remeh musuh. Chang Minghui berkata dengan penuh hiasan. Beberapa saat, tidak bisakah kamu meremehkan musuh? Mendengar kata-kata Chang Minghui, Qiao Saltis tertawa terbahak-bahak. Nak, jangan pamerkan kemampuan taekwondomu seperti kucing berkaki 3. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku, Qiao Dongnan, sekarang adalah seniman bela diri eksternal, berbeda dari kalian orang biasa. Prajurit luar. Mendengar ini, Chang Minghui tampak ngeri dan bahkan melupakan rasa sakit di tangannya. Karena dia pernah mendengar ayahnya berkata bahwa jika seseorang mencapai level ahli bela diri eksternal, maka dia telah melampaui kategori orang biasa. Bahkan juara tinju dan pasukan khusus di wilayah militer bukanlah tandingan mereka. Tidak peduli seberapa kuat orang biasa, mereka tidak bisa menjadi lawan dari pejuang asing. Dapat dengan mudah dihancurkan menjadi terak. Saudaraku, begini saja, kamu tidak membutuhkan banyak orang sama sekali. Kamu bisa menjaganya sendiri. Tentu saja. Qiao Saltis berkata dengan ekspresi arogan.
Tapi yang kupikirkan saat ini adalah apakah akan langsung membunuhnya. Saudara Kiao, menurutku lebih baik tidak membunuhnya. Aku ingin menangkapnya dan kemudian membunuhnya perlahan. Oke, sekarang setelah Saudara Wang berbicara, saya pasti akan memenuhi permintaan Anda. Lalu bawa dia kembali dan bunuh dia perlahan. Setelah mengatakan itu, Kiao Saltis berdiri dengan tangan di belakang tangan dan berkata dengan bangga. Nak, ayolah, kakek Kiao, aku akan membiarkanmu memukulnya terlebih dahulu untuk melihat seberapa kuat dirimu. Kakak senior, tolong berhenti bercanda. Anak ini seperti ayam yang lemah. Tinjunya yang mengenaimu mungkin tidak ada bedanya dengan menggaruk gatal. Kalau begitu, menurutku, jangan buang waktu dan ambil kembali saja. Jangan ganggu aku, pernahkah kamu mendengarnya? Aku sudah berlatih seni bela diri, dan aku sangat ahli dalam hal itu. Bagaimana jika aku bukan tandingannya, dan dia masih muda? Jangan menakuti aku jika kamu bernyanyi ikut denganku. Kiao Saltis berkata dengan bercanda. Omong kosong. Apa katamu? Sebelum Kiao Dongan sempat bereaksi, dia melihat bayangan hitam berkedip di depannya. Setelah itu, sebelum saya menyadari apa yang sedang terjadi, saya merasakan sakit di dada, dan kesadaran saya mulai kabur. Karena kedua jari Su Chen seperti tombak tajam, menusuk jantungnya. Bagaimana ini mungkin? Wang Zilong dan selusin orang di belakangnya semuanya tercengang. Mataku hampir jatuh. Kakak laki-laki telah mencapai tingkat seniman bela diri eksternal, dan kekuatan pertahanannya luar biasa. Bagaimana dia bisa menembus jantung hanya dengan satu jari? Ini tidak mungkin. Ledakan. Sebelum Kiao Saltis menyadari apa yang sedang terjadi, matanya menjadi hitam dan dia jatuh ke tanah dan mati. Semuanya, jangan kaget, anak ini membunuh saudara Kiao, balas dia. Wang Zilong berteriak keras. Tidak, jika kamu berani membunuh kakak laki-laki kami, aku akan bertarung denganmu. Bertarung denganku. Su Chen mencibir dan berkata dengan tenang. Jika kamu ingin bertarung sampai mati denganku, Su Chen, kamu belum memenuhi syarat. Tidak, kamu hanya tidak siap. Sekarang, kita memiliki banyak orang di sini. Mari kita lihat bagaimana aku membunuhmu. Kematian Kiao Saltis membuat selusin adik laki-lakinya bermata merah, dan mereka bergegas menuju Su Chen dengan teriakan dan kerumunan. Bertindak sembarangan. Setelah mengatakan itu, Su Chen menghindar ke kerumunan, dan dalam waktu kurang dari 10 detik, dia menjatuhkan lebih dari selusin orang dengan satu pukulan, membuat mereka tidak bisa bangun. Melihat orang-orang yang tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan, Wang Zilong jatuh ke tanah dengan bunyi, celepuk, dan sangat ketakutan hingga dia buang air kecil. Kakek telah mengatakan bahwa orang-orang ini semua adalah murid Dao Xuanzi, dan siapapun dari mereka dapat membunuh Su Chen. Tapi mereka semua pada akhirnya dibunuh oleh Su Chen. Apakah kamu tidak mencoba menipu dirimu sendiri? Su Chen, bukan, ini Tuan Su. Saya tahu saya salah. Tolong ampuni hidup saya. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Aku memberimu kesempatan saat itu, tapi sekarang kesempatan itu hilang. Dengan begitu banyak orang yang menemanimu, kamu tidak akan kesepian di jalan menuju neraka. Setelah mengatakan itu, Su Chen menjentikan jarinya, dan aliran kecil udara menembus dada Wang Zilong, membunuhnya di tempat. Melihat tubuh Wang Zilong, Chang Minghui semakin tercengang, wajahnya sepucat orang mati. Saudara Hui, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak punya jalan keluar. Chang Minghui sangat menyesalinya. Dia baru saja memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi dia tidak menghargainya. Wei Changtian. Saat mereka berdua gemetar, Su Chen menghubungi nomor telepon Wei Changtian. Tuan Su, si kecil ada di sini. Sesuatu terjadi di Jalan Jianan. Datang dan atasi. Saya tidak ingin orang-orang ini melihat matahari besok pagi. Setelah berbicara, Su Chen berhenti dan berbisik. Ngomong-ngomong, izinkan saya memeriksa di mana kakek Wang Zilong berada. Saya tahu, Tuan Su. Mendengar ini, Chang Minghui dan Cao Jian ketakutan dan pingsan, dan yang menunggu mereka adalah kematian. Setelah menangani masalah di depannya, Su Chenyun kembali ke mobil dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan tidak ada setetes darah pun di tubuhnya. Saudara Chen, kamu baik-baik saja. Melihat Su Chen kembali, Lin Ruohan berkata dengan kaget. Mereka hanya beberapa hooligan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mendengar ini, Lin Ruohan menepuk dadanya yang menjulang tinggi dan merasa lega. Kalau hanya hooligan kecil, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, lari saja. Dalam perjalanan pulang, Lin Ruohan tiba-tiba berkata, Saudara Chen, saya punya ide yang berani. Bersambung.